Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Windu Saputra, NIM 1911013 dari kelas 4A reguler sore. Ingin menjelaskan materi ke-6 tentang ekologi administrasi negara Indonesia. Baiklah, langsung saja. Ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisis ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer, atau disebut Hankam. A. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah. Faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah terdiri dari 1. Lokasi dan posisi geografi. 2. Keadaan dan kekayaan alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu tertentu. Lokasi posisi geografi ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. A. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. 1. Bentuk wujudnya. 2. Letak astronomik. 3. Posisi silang. Posisi silang Indonesia terletak antara dan benua dua samudra. Dua benua tersebut ialah Asia di sebelah utara Indonesia, di mana terletak negara besar, sebagian wilayah Rusia. B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi, terutama lokasi dan posisinya, hampir-hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Semula dianut suatu cara pandang batasan perairan sepanjang 3 mil laut diukur pada garis pantai, seolah-olah wilayah Indonesia terbelah menjadi beberapa bagian karena dipisahkan oleh laut cukup luas, lebih dari 3 bagian karena dipisahkan oleh laut yang cukup luas, di mana kapal-kapal asing dapat memasuki seperti laut bebas. Berdasarkan pengalaman sejarah bahwa keadaan yang terpisah-pisah itu mudah dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menguasai bangsa Indonesia dan dipateri perasaan kesatuan dan persatuan karena senasib dan sepenanggungan, maka dalam lingkungan bangsa Indonesia tumbuh semangat persatuan. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, laut yang kaya akan ikan dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang dan sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di kemudian. Di samping dapat juga mendapatkan bencana alam. A. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh dan keadaan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Demikian pula Indonesia untuk menggali sumber-sumber minyak di lepas pantai pada akhir-akhir ini perlu dikerjasama dengan pihak asing. Demikian pula perusahaan bahan-bahan tambang lainnya seperti nikel, aluminium, dan sebagainya. B. Kekayaan administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada terbatas pada merupakan sumber-sumber
dari potensi memiliki kemampuan real. Misalnya air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi dan seterusnya. Demikian uraian mengenai keadaan dan kekayaan alam dalam garis bedanya. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. A. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat pengaruh faktor keadaan kemampuan penduduk ini, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu 1. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi dan tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding, serta penemuan-penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat. Indonesia, negara terbesar kelima dalam hal jumlah setelah Republik Rakyat Cina, India, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, mempunyai penduduk pada tahun 1971 dan tahun 1980 dengan kenaikan rata-rata 2,32% setiap tahun selama 10 tahun terakhir. Ini telah mendorong pemerintah untuk sekuat tenaga menghambat laju pertahanan penduduk ini. Sejak semula, setelah kekhawatiran bahwa jumlah penduduk Indonesia tergolong jumlah yang besar dan laju pertumbuhan cukup tinggi, oleh karenanya harus ada usaha-usaha pengendalian jumlah penduduk yang tujuan untuk menghambat pertumbuhannya. 2. Distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang. Artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata. 3. Komposisi atau umur. Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. Penduduk Indonesia yang berusia 59 tahun pada berjumlah 18.954 juta. Usia manusia sekolah dasar, maka perlu dilakukan program pemerintah yang diimplementasikan oleh administrasi negara di bidang pendidikan dasar. 4. Penghasilan penduduk. Seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara berpenghasilan rendah. Di samping India, Sri Lanka, Tanzania, hal ini sudah jelas mengakibatkan kurang mampunya penduduk dan juga perekonomian nasional mendukung beban pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai administrasi. 5. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, bahkan pada tahun 1975 ini sudah melek huruf sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa sekitar 38 masih tergolong buta aksara. 6. Kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara dalam arti kesehatan penduduk yang masih buruk rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Ada 2. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan kejajarannya dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya dengan Departemen Dalam Negeri dalam suatu badan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, Bapakoptrans, dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spesial penduduk. 2. Departemen Kesehatan dalam program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk, khusus program keluarga berencana, dan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 3. Dalam Undang-Undang Wajib Belajar
yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut, yang ditunjang oleh administrasi daerah dan dapat mencegah buta huruf. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.